seorang bocah kurus yang tumbuh di rumah komunal miskin di Leningrad menjadi agen rahasia KGB, lalu mendadak menjadi presiden Rusia dan kini menjadi salah satu pria paling berkuasa sekaligus paling kontroversial di abad ke-21. Dialah Vladimir Vladimirovich Putin. Selama lebih dari 2 dekade, ia memimpin Rusia dengan tangan besi. Bagi pendukungnya, Putin adalah penyelamat, sosok yang membangkitkan kembali martabat Rusia. Namun, bagi musuh-musuhnya, ia adalah ancaman global, diktator modern yang menghantarkan dunia ke dalam ketegangan baru. Vladimir Vladimirovich Putin lahir pada 7 Oktober 1952 di Leningrad, yang kini dikenal sebagai Saint Petersburg. Kota ini baru saja bangkit dari trauma blokade Nazi selama 900 hari yang menewaskan lebih dari 1 juta jiwa. Keluarga Putin hidup miskin di sebuah rumah komunal. Ayahnya bernama Vladimir Sviridonovich, seorang buruh pabrik dan veteran Perang Dunia Kedua. Ibunya, Maria Ivanovna, seorang ibu rumah tangga yang selamat dari blokade. Hidup keras membentuk pribadi yang keras. Putin adalah anak bungsu. 2 kakak laki-lakinya meninggal di usia kecil. Yang satunya meninggal karena difteri, yang satunya lagi meninggal karena kelaparan saat blokade. Putin tumbuh sendirian, terbiasa bertahan hidup. Ia dikenal nakal, sering berkelahi, dan tak jarang menjadi biang keributan di sekolah. Namun ada sisi yang lain pada Putin. Sejak kecil ia mempunyai mimpi yang besar. Ia terobsesi dengan dunia intelijen. Putin sering membaca novel spionase Soviet dan menonton film agen rahasia. Ia ingin menjadi bagian dari dunia itu. Bond. James Bond. Lingkungan keras di Leningrad membuat Putin belajar bertahan hidup dengan cara yang berbeda. Ia menekuni olahraga bela diri seperti judo dan sambo, dan di usia muda sudah meraih sabuk hitam. Baginya, judo bukan sekedar olahraga, melainkan filosofi hidup. Bagaimana mengendalikan kekuatan lawan dengan strategi, bukan sekedar kekerasan. Di sekolah, prestasi akademiknya biasa saja, tetapi ia punya obsesi untuk bergabung dengan KGB. Saking ambisinya, di usia 16 tahun ia nekat mendatangi kantor KGB untuk bertanya cara masuk. Jawaban yang ia terima sederhana, kamu harus kuliah hukum dulu. Hingga pada tahun 1970, Putin masuk Fakultas Hukum di Universitas Leningrad. Ia belajar hukum internasional sekaligus mempersiapkan diri untuk jalan rahasia menuju dunia intelijen. Setelah lulus kuliah pada tahun 1975, impiannya terwujud. Putin resmi direkrut menjadi anggota KGB. Ia bekerja di Leningrad sebelum akhirnya ditugaskan ke Dresden, Jerman Timur tahun 1985. Di Dresden, Putin hidup dalam bayang-bayang perang dingin. Ia mengawasi oposisi, merekrut informan, dan melaporkan aktivitas Barat. Namun pengalaman paling membekas terjadi pada tahun 1989 saat tembok Berlin runtuh. Masa Jerman Timur mengepung kantor KGB di Dresden. Putin hanya ditemani beberapa agen keluar menghadapi kerumunan. Ia mengaku sempat mencoba meminta bantuan di Moskow, tetapi jawabannya yang datang hanya satu: Moskow diam. Putin menyadari Uni Soviet, negara superpower tempat ia mengabdi, telah kehilangan kendali. Trauma itu menanamkan keyakinan bahwa negara harus kuat, pemimpin tidak boleh goyah, dan Rusia tidak boleh kembali dipermalukan seperti itu lagi. Uni Soviet resmi bubar pada tahun 1991 dan Putin keluar dari KGB dengan pangkat letnan kolonel. Ia kembali ke Leningrad dan menjadi penasihat wali kota Anthony Sobchak, seorang tokoh reformis dan profesor hukumnya dulu. Putin dipercaya mengurus hubungan internasional dan investasi asing. Ia dikenal pekerja keras, selalu low profile, tetapi sangat efektif. Loyalitasnya pada Sobchak membuat namanya cepat dikenal di lingkungan politik kota. Ketika Sobchak kalah dalam pemilihan wali kota, Putin pindah ke Moskow. Di ibu kota, karirnya melesat. Dalam waktu singkat, ia menduduki posisi di pemerintahan pusat hingga akhirnya memimpin FSB, penerus KGB. Dari sinilah jalannya menuju Kremlin terbuka. Pada tahun 1999, Yeltsin menunjuk Putin sebagai Perdana Menteri. Setelah beberapa bulan kemudian, pada 31 Desember 1999, Yeltsin secara mengejutkan mengundurkan diri dari kursi presiden dan Putin pun ditunjuk untuk menjadi presiden sementara Rusia.
babak baru dimulai. Rusia memasuki era Putin. Di tahun-tahun awal kepemimpinannya, Putin berfokus pada stabilitas. Ia melancarkan perang kedua di Chechnya, menundukkan kelompok separatis dengan kekerasan militer. Ia juga menaklukkan oligarki, para miliarder yang menguasai ekonomi dan media. Putin menasionalisasikan perusahaan minyak besar seperti Gazprom, memastikan sumber daya alam Rusia kembali di bawah kendali negara. Popularitasnya melambung. Bagi rakyat Rusia, Putin membawa stabilitas setelah dekade penuh kekacauan. Putin tidak hanya berfokus pada dalam negeri. Dia ingin Rusia kembali sebagai superpower global. Ia memperkuat militer, membangun hubungan dengan Tiongkok, dan menentang dominasi Amerika Serikat. Putin piawai membangun citra. Ia sering tampil sebagai pria tangguh, naik kuda tanpa baju, menyelam di laut, berburu harimau Siberia. Citra ini bukan kebetulan, tetapi strategi untuk menunjukkan kekuatan fisik dan mental seorang pemimpin Rusia. Bagi rakyat Rusia, Putin adalah kombinasi antara pemimpin militer, ayah bangsa, dan simbol kekuatan.